Mesin. Mesin. Halo, baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram akan mempresentasikan tentang energi geotermal dan energi laut dalam mata kuliah mesin konversi energi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Gipari, dan di sebelah saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Akbar, dan di sebelah saya Perkenalkan saya Abi Rizky Fianda. Oke, selanjutnya langsung saja kita berlanjut ke materi tersebut. Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mesin konversi energi, yaitu energi geotermal atau energi panas bumi. Energi geotermal adalah panas yang berasal dari dalam inti bumi. Sedangkan energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan dari panas tersebut. Energi ini tergolong bersih, berkelanjutan, dan dapat diperbaharui. Ditemukan di air serta batuan panas dekat permukaan hingga lapisan magma di dalam bumi. Energi panas bumi sendiri telah digunakan sejak tahun 1913 di Italia untuk pembangkit listrik, dan sejak tahun 1958 telah digunakan di Selandia Baru. Selain listrik, energi geotermal dimanfaatkan untuk pemanasan ruangan, air, rumah kaca, dan pengeringan berbagai material. Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya belum optimal. Eksplorasi dimulai di kawah Kamojang pada tahun 1918 dan berkembang luas sejak 1972 dengan survei yang menemukan lebih dari 250 proyek geotermal di Indonesia, terutama di jalur vulkanik yang berada di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Selanjutnya adalah potensi energi geotermal. Indonesia sendiri memiliki energi panas bumi sekitar 27 GWe yang erat kaitannya dengan aktivitas tektonik di wilayahnya. Dari segi luas penyebaran, panas bumi di permukaan Indonesia menempati posisi keempat di dunia. Dan jika kita melihat dari temperatur tinggi, berada di peringkat kedua terbesar. Sebagian besar energi panas bumi yang digunakan secara global berasal dari sistem hidrotermal, karena metode ekstraksi dan hot igneous system dan condition dominated system masih memerlukan teknologi yang lebih maju. Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng aktif memungkinkan panas dari dalam bumi naik ke permukaan melalui rekahan, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan energi panas bumi atau hidrotermal terbesar di dunia. Mayoritas sumber panas bumi di Indonesia memiliki entalpi yang tinggi dan termasuk energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hingga tahun 2004 terdapat 252 lokasi panas bumi yang telah teridentifikasi. Sebagian besar berada di lingkungan vulkanik, sementara sisanya yang lain tersebar di batuan, sedimen, dan metamorf. Total potensi energi panas bumi yang tersedia mencapai 27.357 MW. Namun pemanfaatannya masih terbatas, hanya sekitar 30% dari jumlah yang tadi saya sebutkan, yang telah digunakan sebagai sumber listrik. Dan energi yang tadi itu telah digunakan sebagai sumber listrik menyumbang 2% dari total konsumsi listrik nasional. Jadi itu jumlah yang sangat sedikit sekali. Yang selanjutnya adalah keunggulan energi panas bumi dari sumber energi lain. Energi panas bumi merupakan sumber daya yang bersih dan terbarukan dengan berbagai manfaat yang signifikan.
tidak seperti energi berbasis fosil, pemanfaatan energi panas bumi tidak menghasilkan polutan kimiawi atau limbah berbahaya. Sebagian besar air yang digunakan dalam sistem ini dikembangkan ke dalam bumi melalui proses injeksi, menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, panas bumi adalah sumber energi yang stabil dan andal yang dapat membantu mengurangi ketergantungan impor dari bahan bakar fosil. Energi geotermal sendiri tergolong energi terbarukan karena sumber panas alami dari dalam bumi tidak memiliki batasan yang jelas. Beberapa keunggulan utama energi panas bumi antara lain menyediakan listrik yang konsisten dengan sistem pembangkit yang tidak memerlukan lahan yang luas, bersifat terbarukan dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang selanjutnya mampu menyediakan tenaga beban dasar yang stabil, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sehingga konservasi sumber daya, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2000 Indonesia memiliki cadangan minyak sekitar 9,1 miliar barel yang tersebar di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara hingga Maluku. Dari jumlah tersebut baru sekitar 31% yang telah dieksplorasi secara rinci, sehingga potensi panas bumi di Indonesia masih dapat berkembang seiring dengan hasil survei yang terus berlanjut. Dengan total kapasitas panas bumi mencapai 27.000 megawatt, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangannya. Pemanfaatan optimal energi ini berpotensi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah energi yang terdapat di Indonesia sendiri. Dan mungkin itu yang akan menjadi perhatian selanjutnya, di mana energi panas bumi ini sangat penting untuk dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan meningkatkan perekonomian. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai konversi energi geotermal ke energi listrik akan dijelaskan oleh kawan kami berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang energi geotermal. Yang nomor 4 yaitu konversi energi geotermal ke energi listrik. Banyak pemakai listrik masih menggunakan bahan bakar fosil untuk menyedihkan air guna menghasilkan uap. Pemakai listrik tenaga panas bumi atau PLTP pada prinsipnya sama seperti pemakai listrik tenaga uap atau PLTU. Hanya saja pada PLTU uap dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP uap berasal dari reservoir panas bumi. Pembangkit yang digunakan untuk merubah panas bumi menjadi energi listrik secara umum mempunyai komponen yang sama dengan power plant lain yang bukan berbasis panas bumi, yaitu terdiri dari generator, turbin sebagai penggerak generator, heat exchange, chiller, pompa, dan sebagainya. Pada 3 macam teknologi pemakaian listrik tenaga panas bumi, yaitu dry system, flash system, dan binary cycle. PLTP sistem dry steam mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan. Sistem ini dipakai jika fluida yang dikeluarkan melalui sumur produksi berupa pasa uap. Uap tersebut yang langsung dimanfaatkan untuk memutar turbin, dan kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. PLTP sistem binary cycle dioperasikan dengan air pada temperatur lebih rendah, yaitu antara 107 derajat sampai 182 derajat Celcius. Pembangkit ini menggunakan panas dari air panas untuk mendidihkan fluida kerja yang biasanya senyawa organik yang mempunyai titik didih rendah. Fluida kerja ini diuapkan dengan heat exchanger yang kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin.
Air kemudian disuntikkan kembali ke dalam reservoir melalui sumber injeksi untuk dipanaskan kembali. Pada seluruh proses dalam sistem ini, air dan fluida kerja terpisah sehingga hanya sedikit atau tidak ada emisi udara. Sistem panas bumi di Indonesia sebagian besar merupakan sistem hidrotermal dengan suhu tinggi di atas 225 derajat Celcius. Meskipun ada juga yang bersuhu sedang, yaitu 150 sampai 225 derajat Celcius. Pengalaman dari berbagai proyek panas bumi di dalam dan di luar negeri menunjukkan bahwa sistem dengan suhu tinggi dan sedang sangat cocok untuk pembangkit listrik. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, sekitar 27.500 MWE yang mencakup sekitar 30-40% dari total potensi panas bumi dunia. Pembangkit listrik tenaga uap bumi pada dasarnya mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Perbedaannya terletak pada sumber uap. PLTU menghasilkan uap di permukaan menggunakan boiler, sedangkan PLTP memanfaatkan uap langsung dari reservoir panas bumi. Selain itu, terdapat berbagai teknologi pembangkit listrik panas bumi lainnya yang telah diterapkan, seperti single flash system, double flash system, multi flash system, combined cycle, dan sistem hibrida yang menggabungkan panas bumi dengan bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu pemanfaatan energi panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan total potensi yang tersedia, yaitu sekitar 3%. Saat ini penggunaan energi ini masih terkonsentrasi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas listrik yang dihasilkan mencapai 807 MWE, di mana 97% diantaranya berada di Pulau Jawa. Pengembangan pemanfaatan langsung energi panas bumi di Indonesia masih memerlukan riset dan kajian lebih lanjut. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 33 wilayah kerja panas bumi, dengan 15 diantaranya berada di bawah kepemilikan Pertamina yang memiliki potensi energi sekitar 7.500 MWE. Berlanjut ke keunggulan energi panas bumi. Yang pertama yaitu terbarukan. Energi panas bumi berasal dari inti bumi dan tersedia selama bumi masih ada. Sumber energi ini diperkirakan dapat digunakan selama 4 sampai 5 miliar tahun, menjadikannya lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil yang memiliki keterbatasan cadangan. Yang kedua yaitu ramah lingkungan. Proses produksi energi panas bumi tidak menghasilkan energi karbon atau polutan lainnya, sehingga lebih bersih dibandingkan sumber energi konvensional. Bahkan metode produksi dapat membantu mengurangi sulfur yang biasanya dibuang dalam proses industri lain. Yang ketiga yaitu tidak membutuhkan bahan bakar tambahan. Energi panas bumi tidak memerlukan bahan bakar seperti batu bara atau minyak dalam proses produksinya. Yang keempat yaitu pasokan melimpah dan stabil. Perbedaan dengan energi surya atau angin yang tergantung pada cuaca, energi panas bumi tersedia secara konsisten tanpa hambatan lingkungan yang signifikan, menjadikannya salah satu sumber daya yang paling dapat diandalkan. Yang kelima yaitu penghematan biaya bagi pemilik rumah. Banyak pemilik rumah kini mulai menggunakan energi panas bumi untuk pemanasan dan pendinginan yang dapat menghemat biaya listrik hingga 30-60% untuk pemanasan dan 25-50% untuk pendinginan dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu jejak lahan minimal. Berkat kemajuan teknologi, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki jejak lahan terkecil dibandingkan dengan sumber energi utama lainnya, menjadikannya solusi yang lebih efisien dalam penggunaan ruang. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangan energi panas bumi yaitu yang pertama, bergantung pada lokasi. Tidak semua wilayah cocok untuk pengembangan energi panas bumi. Yang kedua yaitu biaya awal yang tinggi. Instalasi sistem panas bumi terutama untuk keperluan rumah tangga masih tergolong mahal dengan biaya antara $10.000 hingga $20.000 per rumah. Yang ketiga yaitu kebutuhan energi untuk pompa panas.
Meskipun energi panas bumi tidak memerlukan bahan bakar tambahan, sistem pemanas dan pendinginnya masih membutuhkan listrik untuk mengoperasikan pompa. Yang keempat yaitu potensi gangguan seismik. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat menyebabkan pergeseran struktur tanah sehingga berisiko memicu gempa kecil akibat aktivitas patahan hidrolik. Meskipun masih ada tantangan dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia, dengan pengelolaan yang lebih baik serta investasi dalam riset dan teknologi, energi ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mungkin itu penjelasan terkait energi geotermal. Selanjutnya penjelasan tentang energi laut akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita masuk pada energi laut. Pendahuluan. Kebutuhan energi global yang terus meningkat mendorong pencarian sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Energi laut sebagai salah satu bentuk energi terbarukan menawarkan potensi besar dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan wilayah laut yang luas memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi laut sebagai sumber energi alternatif. Energi laut mencakup berbagai bentuk seperti energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan konversi energi panas laut. Setiap bentuk energi ini memiliki karakteristik dan teknologi konversi yang berbeda, namun semuanya berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Sebagai contoh, teknologi OTEC memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan laut yang hangat dan kedalaman laut yang dingin untuk menghasilkan listrik, yang sangat cocok untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Kemudian yang kedua, energi gelombang laut. Energi gelombang laut menggunakan konverter untuk menangkap dan mengumpulkan energi yang tersimpan di dalam ombak dan menghasilkan listrik. Tiga daya keluaran dari teknologi ini bervariasi, dari 70 kW hingga ke beberapa megawatt untuk sistem single. Beberapa unit dipasang bersama untuk membangun pembangkit listrik tenaga ombak atau gelombang laut. Teknologi gelombang laut dapat dikategorikan berdasarkan posisinya atau responnya terhadap gerakan ombak, yaitu perangkat garis pantai dan perangkat dekat pantai, dan sistem lepas pantai. Perangkat garis pantai yaitu pada saat dipasang di garis pantai, perangkat ini tidak membutuhkan kabel antar yang panjang dalam air dan lebih mudah untuk dipasang dan dirawat. Kemudian yang perangkat dekat pantai ini dipasang pada kedalaman air sedang 20-25 meter pada rentang jarak hingga 500 meter dari garis pantai. Kemudian sistem lepas pantai, yaitu sistem lepas pantai memanfaatkan energi ombak yang lebih efisien, yaitu pada laut dalam atau kedalaman lebih dari 25 meter. Kemudian energi pasang surut. Terdapat dua jenis energi pasang surut air laut yang akan Kemudian energi pasang surut. Terdapat dua jenis energi pasang surut air laut yang akan menentukan jenis teknologi yang akan digunakan dalam menghasilkan listrik, yaitu teknologi tidal array, yaitu memanfaatkan energi potensial yang dihasilkan dari perbedaan ketinggian air pada saat pasang dan surut. Bendungan digunakan untuk menampung dan mengekstraksi energi pasang surut. Kemudian teknologi tidal stream, yaitu memanfaatkan energi kinetik yang dihasilkan dari pergerakan horizontal arus laut yang mengalir keluar masuk pada lingkaran pantai seperti garis pantai. Energi pasang surut dapat dimanfaatkan menggunakan teknologi berikut, yaitu turbin sumbu horizontal, kemudian turbin sumbu vertikal, kemudian hydrofoil trisolasi. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu konversi energi termal lautan atau OTEC, yaitu memanfaatkan perbedaan temperatur permukaan air laut dan temperatur di dalam pada satu siklus penukaran panas atau heat exchanger cycle.
untuk menghasilkan listrik. Daerah tropis menggunakan kawasan yang cocok untuk memanfaatkan jenis energi ini. Gambar di bawah ini menunjukkan OTEC tertutup beserta komponen-komponennya. Kemudian gradien salinitas, dan menggunakan metode pressure retarded reverse osmosis atau dalam singkat PRO, dan teknik konversi terkait. Energi yang terkait dengan gradien ini dapat dimanfaatkan pada mulut sungai yang merupakan tempat pertemuan air tawar dengan air asin. Kemudian pemanfaatan energi laut. Kawasan dengan tenaga gelombang laut terbaik berada pada wilayah yang memiliki angin yang kuat. Negara-negara Eropa yang berpartisipasi dalam riset dan pengembangan ini yaitu Prancis, Portugal, Irlandia, UK, dan Denmark, serta diikuti oleh beberapa negara lain di seluruh dunia seperti Australia, Kanada, Amerika, Afrika Selatan. Negara-negara tersebut memiliki angin dan ombak yang cukup ekstrim, pasang surut yang cukup tinggi, serta sungai-sungai yang mengalir ke lautan menyediakan gradien salinitas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik. Sekian dari saya, mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Maksudnya makanya Bisa Anda lihat kamera, saya baca nanti. baik, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi energi geotermal dan energi laut. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.